berada di Mapolda Jawa Barat bersama dengan Bapak Kapolda, Pak Kajati, Pak Kasdam, dan semua jajaran yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah. Saya didampingi oleh Brigjen Polisi Arief Rahman sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, kemudian juga Pak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pak Dastejo, dan Pak Dirjen Widodo, termasuk Kakanwil BPN Jawa Barat. Jadi tadi sudah kita ungkap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah. Sebetulnya ada dua kasus yang tadi kita jelaskan. Yang pertama itu di Kabupaten Bandung, di mana itu modusnya adalah penipuan semuanya yang mengakibatkan dunia usaha itu benar-benar merugi, terdampak. Ada real loss yang harus diderita, tapi juga potential loss dari itu semua karena rencana pembangunan, termasuk juga upaya untuk meningkatkan ekonomi di lokasi tersebut ya tentu terhambat, terhenti bahkan. Tapi sekarang sudah bisa kita selesaikan. Yang kedua, yang ini juga terus menjadi perhatian luas, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat yang berada di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Ini bahkan sudah sejak tahun 2016. Tadi juga dihadirkan sejumlah warga yang menjadi korban, yang terdampak itu kurang lebih 2.000 orang. Ada 360 sekian kepala keluarga yang mereka tentunya berharap keadilan hadir. Jadi lokasi Dago Elos tersebut ada sekelompok yang tentunya merupakan bagian dari organisasi mafia tanah yang kemudian memalsukan berbagai dokumen. Bahkan mereka mampu memalsukan dokumen-dokumen lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya, tapi mirip sekali, tadi sudah saya tampilkan, boleh nggak saya dapat ini? Jadi itu mirip sekali dengan seolah-olah itu dokumen asli, padahal semua itu palsu. Jadi ini contohnya. Bagi yang melihatnya secara kasat mata itu mungkin asli. Wah, ini memang dokumen lama. Tapi bagi penyidik yang teliti dengan mekanisme yang juga teruji begitu, bisa menemukan bahwa dokumen-dokumen seperti ini itu ternyata palsu. Jadi ada tekniknya. Dan ini bisa terbukti dan terbongkar, sehingga dari sinilah kita bisa secara serius dan benar-benar dikawal. Bahkan waktunya itu 1 tahun. Ya, 1 tahun lebih Satgas Anti Mafia Tanah ini bolak-balik melakukan langkah-langkah taktis dan teknis di lapangan untuk bisa mengungkap ini secara luas. Nah, dengan demikian harapannya satu persatu bisa kita carikan solusinya. Yang penting kita bisa pertama menyelamatkan masyarakat dari ketidakadilan. Yang kedua, mencegah semakin berkembangnya situasi yang tidak menentu. Dampaknya bukan hanya ekonomi tapi juga sosial. Dan kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara, termasuk kerugian masyarakat yang jumlahnya signifikan besar. Tadi dihitung lebih dari 3,6 triliun rupiah. Karena ini lokasi yang sangat strategis, lokasi yang kalau dikembangkan secara ekonomi itu juga punya nilai yang tinggi. Tapi sekali lagi ini merupakan pesan kuat pada siapapun yang mencoba-coba melawan hukum, yang mencoba-coba untuk menindas masyarakat. Maka kami, negara hadir, pemerintah hadir, Satgas Anti Mafia hadir untuk menghadapi mereka secara tegas. Saya berharap ini akan terus dikembangkan, tidak berhenti di sini, ya, karena akan terus kita ungkap hal-hal berikutnya. Dan saya membutuhkan, kita semua berharap masyarakat juga memberikan support, tapi juga tetap bersabar dalam arti ada proses yang harus dijalankan. Nggak bisa satu hari selesai, tapi ini berproses sehingga benar-benar nanti pada saatnya tuntas. Itulah yang menjadi harapan masyarakat tadi. Kita kawal terus, ya, supaya benar-benar sampai ke akar-akarnya. Ini juga memberikan pesan yang kuat kepada siapapun di negeri ini, bukan hanya di Jawa Barat. Demikian, terima kasih.
Setelah ada putusan, berarti para mafia apakah nanti akan berhenti di sini atau akan dilanjutkan, Pak? Komitmennya, Pak? Maksudnya gimana? Komitmennya kan Dago Elos sudah ada putusan tuh Ya. kemarin. Nah, sekarang kan kata tadi Pak Brigjen Arif di belakangnya masih ada mafia besar. Nah, saat ini akan seperti apa rencananya, Pak? Tentu akan dikembangkan, ya. Kita tidak berhenti, artinya setiap saat ini kan terus kita pelajari. Kalau masih ada hal-hal yang memang masih perlu kita kembangkan, ya pasti akan kita kembangkan. Dan ini komitmen dari semua, gitu ya. Kita nggak akan kemana-mana. Ini negara kita, tidak boleh ada orang yang kebal hukum, ya. Negara hukum itu harus dipatuhi oleh semua. Ya inilah yang menjadi tantangan, tapi juga sekaligus komitmen kita. Gitu. Terima kasih. Indonesia 1 TV. 1 untuk Indonesia.